Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al hadis atau kama qala amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama yang senantiasa kami muliakan, wabil khusus pendiri Yayasan Startech Dr. Haji Fauzi beserta keluarga yang juga kami banggakan, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pringsewu, juga yang kami hormati, kami muliakan para dosen, Bapak Ibu mahasiswa semuanya yang kami muliakan, muslimin muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan, rahmat, kasih sayang, sehingga kita masih sama-sama bisa melaksanakan aktivitas. Semoga apa yang menjadi anugerah Allah menjadi hal yang bermanfaat bagi kita dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap terlimpah curahkan kehadiran baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita sebagai umatnya tentu sangat berharap akan syafaatnya. Dengan harapan besar kita sebagai umatnya nanti akan mendapatkan pertolongan syafaatnya di yaumil qiyamah, sehingga benar-benar kita menjadi umat beliau, menjadi hamba Allah yang selamat menjalani hidup sejak di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, dalam hal ini kita sebagai insan, sebagai manusia yang merupakan makhluk tersempurna, makhluk paling sempurna di antara ciptaan-ciptaan Allah. Allah menjadikan kita, menciptakan kita tentunya sebagai misi khalifah fil ard, pemimpin di muka bumi. Oleh karena itu kita punya tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai manusia, secara khusus kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni sebagaimana kita semua adalah pemimpin yang punya tanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin, atas siapa yang kita pimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita, setiap kalian semuanya adalah pemimpin, dan tentunya kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban atas
kepemimpinan kalian. Kemudian bahwa misi kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bertugas untuk memimpin ataupun khalifah di muka bumi agar tercapai kehidupan baik di dunia maupun di akhirat, tentunya menuju kehidupan yang mendapatkan kebahagiaan, bahagia secara lahir dan bahagia secara batin. Oleh karena itu, Bapak Ibu mahasiswa sekalian, tentu dalam perjalanan hidup kita ada satu tuntutan kepada kita semua untuk senantiasa bertolabul ilmi ataupun memahami ilmu-ilmu, di mana ilmu merupakan salah satu sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu itulah manusia akan bisa menjadi mulia. Dengan ilmu itulah manusia bisa meraih dunia. Dengan ilmu itulah manusia bisa meraih akhirat. Dan manusia bisa mencapai kebahagiaan keduanya, itu sangat juga ditentukan dengan ilmu. Para pendengar sekalian rahimakumullah, kita sebagai umat Islam, bisa jadi kita sebagai orang tua, bisa jadi kita sebagai para pendidik, bisa jadi kita sebagai para pelajar, mari kita sama-sama tahu bahwa segala pengetahuan yang awalnya, yang semuanya kita awalnya tidak mengetahui, itu merupakan anugerah ataupun ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "'Allamal insana ma lam ya'lam." Dialah Allah yang mengajarkan kepada manusia atau jenis manusia apa-apa yang tidak diketahuinya, yaitu sebelum dia mengajarkan kepadanya hidayah, menulis, membaca, dan berkreasi, serta hal-hal lain, pengetahuan-pengetahuan lain. Oleh karena itu, kita semua harus sadar bahwa proses perjalanan pendidikan, pembelajaran itu sangat membutuhkan waktu yang cukup panjang. Artinya, ketika kita bergerak di bidang pendidikan sebagai para pendidik, sebagai para pengajar, sebagai guru, tentu kita harus mengetahui cara-cara bagaimana kita menyampaikan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan agama ataupun ilmu pengetahuan secara umum. Berbicara tentang pendidikan ataupun tarbiyah, ini sangat identik dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah pertama kali, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5, di mana kalau kita pahami bahwa konteks kehidupan yang pertama kali diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah sangat berhubungan erat kaitannya dengan perjalanan pendidikan, di mana disebutkan dalam surat Al-Alaq ayat 1-5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Al-ayat ila akhirih. Iqra, bacalah wahai Muhammad. Maksudnya mulailah
membaca dan memulainya dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan semua makhluk. Dia Allah telah menciptakan manusia ataupun jenis manusia dari al-alaq, di mana lafal al-alaq merupakan bentuk jamak dari lafal alaqah yang artinya segumpal darah yang kental. Bacalah, dan Tuhanmulah yang paling pemurah. Artinya tiada seorang pun yang dapat menandingi kemurahannya. Lafal ayat ini sebagai hal dari dhamir yang terkandung di dalam lafal Iqra. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia menulis dengan kolam ataupun pena. Orang pertama yang menulis dengan memakai kolam atau pena ialah Nabi Idris alaihi salam. Hadirin rahimakumullah, kalau kita ambil pelajaran dari ayat-ayat yang pertama Allah turunkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, bahwa di sana Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk membaca. Tentunya bukan sekedar membaca tulisan, namun secara luas bisa dimengerti untuk membaca bagaimana Allah mengatur seluruh jagat raya ini. Lalu untuk apa Allah menciptakan manusia? Untuk apa Allah menciptakan bumi? Allah menciptakan langit. Kemudian Allah menciptakan dunia ini. Kemudian setelah selesai kehidupan dunia ini, Allah menciptakan akhirat, di mana bahwa Allah yang mengajarkan manusia bisa menulis, Allah yang mengajarkan manusia bisa membaca. Ini bisa menjadi spirit bagi kita, hamba-hamba Allah yang menjadi umat baginda Rasulullah Muhammad SAW, untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kehidupan kita di dunia ini, yakni melanjutkan risalah ataupun syariat yang dibawa oleh beliau, yakni agama Islam. Kita semua sebagai umat Islam tentu punya tanggung jawab untuk melestarikan berdiri tegaknya syariat Islam demi kehidupan manusia yang damai, yang aman, yang tentram, dan tentunya manusia hidup di dunia dalam keadaan selamat, hingga keselamatan itu akan mereka raih sampai di akhirat kelak. Ini yang menjadi misi Allah mengajarkan kepada Rasulullah. Para pendengar rahimakumullah, Bapak Ibu mahasiswa sekalian yang kami hormati, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah yang berada di Pringsewu ini merupakan anugerah besar untuk masyarakat Pringsewu secara khusus dan umumnya bangsa Indonesia secara umum tentunya, bahwa proses yang dilaksanakan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah ini untuk mencetak generasi-generasi yang benar-benar bisa mengerti fungsi daripada pendidikan, manfaat daripada pendidikan, tujuan daripada pendidikan, dan bagaimana pendidikan yang dijalankan itu bisa menjadi konsumsi bagi masyarakat yang bermanfaat di dalam kehidupan di dunia ini dan bermanfaat di dalam akhirat nanti. Oleh karena itu kita semua tentunya harus memahami bagaimana
teknis kita menyampaikan ilmu ataupun menyampaikan pengetahuan kepada anak-anak didik kita, para peserta didik kita. Secara pribadi kami sangat tertarik dengan sistem pendidikan yang mungkin ratusan tahun yang silam para ulama salaf juga telah menerapkan sistem pendidikan tersebut, baik di pondok pesantren maupun di perguruan tinggi Islam mungkin di seluruh dunia. Saya ingat ketika masih kecil dulu, mungkin kita semua pernah sama-sama ngaji melalui syair yang terkenal, yakni syair Alala. Alala tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bibayani dukain wa khirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Bahwa keberhasilan pendidikan, keberhasilan mentarbiyah peserta didik itu sangat dipengaruhi, kalau menurut syair Alala tersebut, oleh 6 faktor yang selayaknya juga kita memahami. Bahwa seseorang bisa meraih ilmu, bisa mencapai pengetahuan yang sempurna, itu tidak bisa meninggalkan 6 syarat yang dalam hal ini perlu kami jelaskan, yakni dalam syairnya dukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zaman. Yang pertama adalah dukain, rupane limpat. Limpat dalam hal ini bahasa Jawa yang dimaksud adalah cerdas, yang dimaksud lagi adalah berakal. Artinya termasuk syarat bagi orang yang ingin mencari ilmu dan ingin memiliki pengetahuan, syaratnya adalah punya akal, terlebih akalnya sempurna, terlebih akalnya cerdas. Kecerdasan dalam hal ini, kecerdasan akal ini sangat dibutuhkan untuk bisa meraih ilmu yang akan dicari dan ilmu yang didambakan. Dan tentunya kecerdasan akal ini tidak semua orang itu sama. Kecerdasan antara satu orang dengan orang yang lain ini berbeda-beda. Ada yang memang kecerdasan akalnya di atas rata-rata, ada yang sedang-sedang, bahkan ada yang kurang. Namun setidaknya kita harus bersyukur bahwa kita semua telah dianugerahi akal oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembeda antara manusia dan hewan. Karena kalau kita mungkin disejajarkan dengan hewan, secara fisik sama. Hewan itu punya kepala, punya perut, punya kaki, punya rambut, punya nafsu. Namun yang membedakan antara manusia dengan hewan, tolak ukur yang paling membedakan adalah akalnya. Oleh karena itu, kita patut bersyukur sebagai manusia telah dianugerahi akal oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai modal untuk kita menjadi pemimpin di muka bumi ini. Dan masalah kecerdasan akal ini tentunya dari skala yang berbeda. Akal itu ibarat senjata.
senjata itu kalau lama tidak terpakai bisa tumpul. Begitupun akal. Kalau akal itu tidak sering diasah, otak kita pun akan tumpul. Dan salah satu, kalau menurut para kiai-kiai dulu, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, ulama-ulama salaf, bahwa salah satu yang bisa mempengaruhi kecerdasan akal adalah banyak membaca Al-Quran. Insya Allah, ketika memang kebetulan ada di antara kita ataupun nanti ada anak didik kita yang barangkali punya kecerdasan akal di bawah rata-rata ataupun tumpul ataupun terlihat agak bodoh mungkin, dengan rajin membaca Al-Quran, insya Allah dengan tulus ikhlas tentunya, dengan senantiasa bacaan Al-Quran yang kita baca semata-mata memang sebagai wasilah untuk kita minta kepada Allah. Karena secara hakiki bahwa semua orang yang tahu, semua orang yang pintar, yang memberikan pengetahuan, yang memberikan kecerdasan, yang menganugerahkan kepintaran, semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan tadi dalam surat Al-Alaq ayat 6, "Allamal insana ma lam ya'lam." Bahwa Allah lah yang mengajarkan manusia dari apa yang tidak diketahui oleh manusia, sehingga manusia itu bisa tahu, manusia itu bisa menjadi cerdas, manusia itu bisa menjadi pintar, manusia itu bahkan hari ini, saat ini, di era kehidupan kita sekarang ini, dengan canggihnya teknologi luar biasa, semuanya dikendalikan oleh kecerdasan dan akal manusia. Oleh karena itu, insya Allah kita perlu contohkan kepada anak-anak didik kita, mungkin kepada anak-anak kita sendiri, karena yakin di antara anak-anak kita tidak semuanya mempunyai akal yang cerdas. Oleh karena itu, setidaknya untuk bisa membiasakan membaca Al-Quran di rumah, dan kemudian saya berhusnuzon dan bahkan yakin bagi anak-anak yang rajin dan ikhlas membaca Al-Quran, Allah akan menganugerahkan kecerdasan yang lebih daripada anak-anak yang lain. Dalam hal ini tentunya bukan sekedar kecerdasan otak, namun Allah juga akan menganugerahkan kecerdasan hati kepada ahli-ahli yang suka membaca Al-Quran. Oleh karena itu, Bapak Ibu mahasiswa semuanya yang kami muliakan, patut kiranya bahwa salah satu sistem kita memberikan pengajaran, pendidikan, kita bukan sekedar memindahkan pengetahuan dari akal kita ke akal santri ataupun murid kita, namun kita juga harus bisa mentransfer bukan sekedar pengetahuan, tapi juga diiringi dengan pengertian moral, akhlak, dan sopan santun tentunya. Karena kecerdasan manusia tanpa diiringi, tanpa diimbangi dengan kecerdasan hati, dengan akhlak, dengan moral, ini kepandaian, kepintarannya di masa mendatang akan sangat mengkhawatirkan. Jangan-jangan kepintarannya hanya bisa digunakan ataupun dimanfaatkan untuk minteri orang lain. Ini yang berbahaya. Dan dalam fakta kehidupan di negara kita ataupun di era kehidupan kita, hal-hal yang semacam itu banyak sudah dicontohkan oleh orang-orang pintar yang memang karena kepintarannya hanya mengandalkan akal dan nafsu, sementara hatinya tidak diisi dengan keimanan, tidak diisi dengan akhlak, tidak diisi dengan moral, maka kepandaiannya hanya akan untuk meraih kepentingan diri sendiri, bahkan tidak akan peduli walaupun hal yang ditempuh itu, yang dilakukan itu harus merugikan dan menyengsarakan orang lain.
Kemudian yang kedua, seseorang itu bisa berhasil meraih ilmu ataupun melaksanakan sistem pendidikan tarbiyah wahirsin, lubo. Lubo itu bahasa Jawa. Kalau menurut kita senang dengan ilmu yang sedang kita geluti, senang dengan ilmu yang sedang kita pelajari. Artinya ini bisa dibuktikan ketika seorang anak kok mencintai ilmu yang sedang dipelajari. Ilmu itu sendiri juga merasa senang, ilmu itu juga merasa cinta kepada orang yang mencintai ilmu tersebut. Maka bisa dipastikan orang yang menuntut ilmu apa saja, ilmu pendidikan, ilmu kedokteran, ilmu perdagangan, ilmu agama, ilmu umum, ilmu akhirat, apapun kok diiringi dengan rasa cinta, maka dengan izin Allah tentu ilmu itu akan cepat dan dengan mudah bisa melekat masuk dalam akal dan otaknya orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Oleh karena itu masalah khirsin, masalah seneng, masalah loba ini tentunya bukan sekedar bagi para orang-orang yang sedang mencari ilmu saja. Bagi kita yang kebetulan sudah menjadi para pendidik, tentunya kita dalam menyampaikan pengetahuan, mendidik anak-anak, mentarbiyah para mahasiswa, itu juga harus didasari dengan cinta dan kasih sayang dan rasa senang dalam menyampaikan ilmu yang memang menjadi tanggung jawab kita. Insya Allah dengan seperti itu, karena ketika seorang guru menyampaikan ilmu itu memang dengan rasa cinta, dengan rasa senang. Para pendengarnya, para muridnya, para santrinya itu juga akan bisa merasakan senang belajar dengan guru, dengan kiai, dengan ustadz di lingkungannya. Setidaknya bahwa mungkin benar bahwa orang mengatakan cinta itu buta. Tapi bukan sekedar itu, bahwa karena cinta hal yang sulit bisa menjadi mudah. Karena cinta persoalan yang berat bisa menjadi ringan. Karena cinta jarak yang jauh bisa dianggap sangat dekat. Karena ketika para pencari ilmu, para petugas tarbiyah, baik murid ataupun guru, baik santri ataupun ustadz, sama-sama dalam melaksanakan belajar mengajar disertai dengan rasa cinta, hal-hal yang berat akan menjadi ringan. Orang-orang yang semacam ini tidak mudah putus asa. Kesulitan-kesulitan yang ia hadapi, ia jadikan sebagai motivasi untuk dirinya dalam rangka bisa sukses mencari, meraih apa yang dicita-citakan, yakni ilmu ataupun pengetahuan yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu mahasiswa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, bahwa sukses dan berhasilnya manusia dalam mencari ilmu wastibarin dilakukan dengan kesabaran. Artinya apa? Baik guru maupun murid, kiai ataupun santri, ustadz ataupun santri, semuanya harus sama-sama sabar. Karena yakin di lingkungan pendidikan kita, anak-anak kita tidak semuanya sama. Kadang karena memang kemampuan yang berbeda-beda. Ada di antara mereka yang memang
anak-anak itu sangat-sangat nurut. Namun di lain sisi yang kita hadapi anak-anak kita, anak-anak didik kita, itu pasti akan ada yang menjengkelkan. Oleh karena itu sebagai guru juga harus sabar, dan bagi para santri juga harus sabar. Karena apa? Karena yakin materi pelajaran yang kita hadapi setiap pertemuan pada saatnya akan menemukan materi-materi yang sangat sulit kita memahami. Kalau kita sudah merasakan kesulitan, kalau tidak disertai dengan kesabaran, itu akan menjadikan kita mudah putus asa. Oleh karena itu, Bapak Ibu mahasiswa semuanya, rahimakumullah, kaum muslimin muslimat, dalam hal kesabaran, sebenarnya kita semua harus menanamkan sifat sabar dalam diri kita, dalam kehidupan lingkungan di keluarga kita, dalam berkehidupan di lingkungan masyarakat kita. Karena termasuk kunci sukses adalah kesabaran. Kita berharap kita yang menjadi murid diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang menjadi guru, kita yang menjadi pengajar, kita yang menjadi ustadz, kita yang menjadi kiai barangkali juga diberikan kesabaran. Kita yang menjadi orang tua sabar dalam menghadapi anak, dalam menghadapi keluarga, kita sebagai seorang suami, kita juga harus sabar dalam menghadapi istri. Kita sebagai seorang anak, kita harus sabar menghadapi orang tua di lingkungan keluarga. Dan kita sebagai manusia juga harus sabar dalam menghadapi orang-orang di sekitar kita. Karena saya yakin dan kita fakta yang terjadi bahwa di sekitar kita yang namanya manusia itu tidak semuanya sama. Ada orang-orang yang baik di sekitar kita dan ada orang-orang yang tidak baik di sekitar kita. Ada orang-orang yang menyenangkan di sekitar kita, bahkan kadang-kadang ada kawan kita yang senantiasa menjengkelkan hati kita. Oleh karena itu, tentunya kesabaran inilah, dengan kesabaran ketika kita mendapat ujian, semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pasti harus kita yakin Allah memberikan ujian kepada hambanya itu tidak melampaui batas kemampuan hambanya. Dan pasti ketika Allah memberikan ujian kepada siapapun hamba-hambanya, di situ Allah memang punya rencana yang dirahasiakan oleh Allah, rencana yang lebih baik untuk para hamba-hambanya. Karena kita sama-sama tahu, ketika anak-anak yang sedang belajar, yang sedang melaksanakan ujian, itu artinya ketika menghadapi ujian, karena akan diberikan prestasi oleh pihak sekolahnya. Oleh karena itu, secara umum, kalau kita pengen menjadi orang yang berprestasi dan kita menginginkan menjadi orang yang punya nilai, tentunya kita harus berhadapan dengan ujian-ujian. Secara umum adalah ujian dalam kehidupan, yakni kesabaran. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian beberapa faktor yang bisa mempengaruhi sukses dan berhasilnya dunia pendidikan, dunia belajar, dunia tarbiyah, disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'alim tersebut dalam syairnya Dukain wa khirsin waslibarin wa bulghatin, bahwa dimanapun dan sampai kapanpun orang yang menginginkan ilmu pengetahuan, orang yang ingin menjadi pandai, orang yang sedang belajar, baik di sekolahan, di fakultas, di perguruan tinggi, di pondok pesantren, semuanya itu harus ada bulghah. Bulghah di sini adalah biaya. Jadi tidak mungkin kok sekolah hanya pengen gratis, tidak mungkin. Jadi tentunya kita harus maklum, para orang tua, bapak-bapak ibu yang mempunyai anak, ketika anaknya belajar dimanapun, baik kuliah di sekolah tinggi,
ilmu tarbiyah di Pringsewu ini maupun sekolah dimanapun, itu pasti harus menyiapkan biaya. Nah, biaya ini merupakan tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Karena ilmu tanpa biaya ini mengkhawatirkan ilmunya nanti gampang hilang. Dan tentunya kita sebagai kaum muslimin ataupun muslimat, harta benda kita yang kita tasarrufkan, yang kita pergunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak kita, yakin itulah harta kita yang bermanfaat di dunia dan bermanfaat di akhirat. Oleh karena itu, sudah sewajarnya ketika anak-anak kita belajar di perguruan tinggi dimanapun, itu orang tua harus benar-benar memaklumi bahwa biaya pendidikan, apalagi tahun-tahun sekarang ini, hari-hari ini, dengan kemajuan zaman, dengan dahsyatnya teknologi, kita harus paham dan kita harus maklum dan kita harus sadar tentunya sebagai orang tua bahwa biaya pendidikan itu merupakan tanggung jawab orang tua untuk anak-anaknya. Dan tentunya kita ingat Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa beberapa hal yang bermanfaat setelah kita meninggal, setelah manusia meninggal, disebutkan idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika anak Adam ataupun manusia meninggal dunia, itu terputuslah semua amalnya, illa min salasin, kecuali ada 3 perkara. Yang pertama, sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah, sodakoh yang kita keluarkan, yang pahalanya bisa mengalir. Kendatipun orang yang bersodakoh tersebut sudah mati puluhan tahun ataupun ratusan tahun, namun ketika masa hidupnya dia pernah mensedekahkan, mengamal jariyahkan harta bendanya untuk pembangunan masjid, musola, gedung TPA, gedung pondok pesantren, gedung-gedung pendidikan, fasilitas-fasilitas umum. Selama gedung-gedung itu, bangunan-bangunan itu masih digunakan oleh orang-orang yang hidup, ketika kita sudah mati, kita masih bisa merasakan manfaat ataupun pahalanya. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, bahwa termasuk yang bermanfaat, hal yang bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia, kendatipun orang yang sudah meninggal itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa, salah satunya adalah ilmu yang berguna, ilmu yang ditasarrufkan. Artinya Bapak Ibu para mahasiswa semuanya, mahasiswa-mahasiswi semuanya, bahwa ketika kita dalam hidup ini pernah menyampaikan pengetahuan kepada siapapun yang pengetahuan itu memang bermanfaat bagi orang banyak, dan pengetahuan itu, ilmu itu akan turun temurun sampai anak cucu kita bahkan. Ini menjadi hal yang bermanfaat ketika Bapak Ibu sebagai para pengajar, sebagai para pentarbiyah, setelah mati nanti itu merupakan hal yang bermanfaat. Kita harus yakin, kita harus husnudzon. Karena apa? Karena kita sudah bisa melihat, dari sekarang kita sudah bisa melihat bahwa di lingkungan sekitar kita orang-orang yang telah meninggal dunia itu tidak membawa apa-apa. Harta bendanya yang begitu banyak tidak dibawa. Bagi orang-orang, bagi para bapak-bapak yang meninggal dunia, istrinya secantik bidadari pun tidak dibawa. Mobilnya mewah, mobilnya banyak, tanahnya luas, mungkin rumahnya megah. Ketika mati tidak dibawa. Namun ketika kita hidup
masih hidup di dunia ini kok kita punya tinggalan ilmu yang kita sampaikan kepada anak-anak didik kita. Kemudian kita meninggal, anak-anak didik kita akan menjadi guru, kemudian mereka mengajarkan kepada anak-anak didik mereka, kemudian terus-menerus berantai sampai mungkin ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Kendati pun kita ribuan tahun di alam barzah, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Namun wasilah ilmu, baik ilmu agama ataupun ilmu umum yang bermanfaat, pernah kita sampaikan kepada anak-anak didik kita. Senantiasa di alam barzah sana kita akan merasakan manfaat ilmu sebagai kenikmatan dan kebahagiaan di alam barzah. Semoga ini bisa menjadi motivasi, penyemangat bagi kita semua untuk bergerak dalam dunia pendidikan, dalam dunia tarbiyah, baik sebagai pendidik ataupun yang terdidik. Bapak Ibu mahasiswa rahimakumullah, yang berikutnya bahwa dalam belajar mengajar, sukses ataupun faktor yang mempengaruhi suksesnya belajar mengajar, yang kelima adalah irsyadi ustadzin wa irsyadi ustadzin. Guru-guru yang mengajarkan ilmu kepada kita sudah jelas-jelas keilmuannya, kredibilitasnya jelas. Dan tentunya di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pringsewu ini, para dosen dan juga para pendirinya merupakan orang-orang yang jelas kualitas ilmunya. Oleh karena itu, untuk para bapak dan ibu sekalian di warga Pringsewu dan sekitarnya, tidak salah ketika bapak ibu ingin mensekolahkan putra putrinya di perguruan tinggi, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah di Pringsewu, karena guru-gurunya ataupun dosen-dosennya jelas keilmuannya dan juga secara agama, pandangan-pandangan keagamaannya itu sudah sangat sesuai dengan paham-paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan risalah dari baginda Rasulullah Muhammad SAW yang turun-temurun dari para sahabat, diturunkan lagi ke para tabi'in, tabi'in dan para ulama salaf tentunya. Dan insya Allah dengan guru-guru yang berkompeten, maka ketika kita mensekolahkan anak-anak kita, putra-putri kita di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah di Pringsewu ini, tidak keliru. Harapan kita, anak-anak kita juga nantinya benar-benar menjadi orang-orang yang ahli ilmu, ahli kebaikan, menjadi putra-putri yang solih dan solihah. Karena Bapak Ibu, hari ini kita seringkali disuguhkan dengan tausiah keagamaan yang terkadang orang yang menyampaikan keagamaan itu hanya pas-pasan ilmunya, pengetahuannya. Paling baru 1-2 hadis yang dihafalkan, mereka sudah berani berkomentar, mengomentari para ulama-ulama yang benar-benar ahli Quran, ahli ilmu, ahli hadis. Oleh karena itu, saat ini kita juga harus waspada. Di mana kita harus memondok pesantrenkan anak, di mana kita harus mengkuliahkan anak. Karena sangat-sangat riskan ketika kita salah memasukkan anak kita ke pondok pesantren ataupun ke fakultas-fakultas perguruan tinggi. Bisa jadi anak-anak kita, putra-putri kita termasuki dengan pemahaman-pemahaman, paham-paham yang ekstrim, yang nantinya justru akan melawan dengan orang tuanya ataupun tidak sesuai dengan lingkungan keluarga ataupun lingkungan masyarakatnya. Kemudian faktor yang keenam yang bisa mempengaruhi keberhasilan dalam bertarbiyah dalam dunia pendidikan, watuliz zamani, yakni suwe mongsone ataupun butuh waktu yang panjang, butuh waktu yang lama, baik mengaji maupun sekolah
Kita ingat bahwa kita harus sekolah dasar saja harus 6 tahun. Kita sekolah menengah pertama harus 3 tahun. Sekolah menengah atas kita harus 3 tahun. Artinya bahwa benar untuk mencapai suksesnya ilmu pengetahuan itu tidak bisa dicapai dengan instan. Hal ini juga digambarkan oleh bagaimana Allah mentarbiyah Rasulullah, di mana Allah menurunkan wahyu Al-Quran sebagai sarana mentarbiyah Rasulullah. Allah butuh 23 tahun. Padahal kalau Allah berkehendak 1 jam saja atau 1 menit saja Allah mentarbiyah Rasulullah itu pasti Allah bisa. Namun kenapa sengaja Allah menurunkan wahyu ayat-ayat suci Al-Quran dari surat Al-Alaq sampai ayat yang terakhir itu diturunkan? Allah mendesain waktunya selama 23 tahun. Itu artinya sebagai pelajaran bagi kita semua bahwa orang yang ingin meraih pengetahuan ilmu apapun itu harus sabar dengan butuh waktu yang lama. Jadi ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, kaum muslimin muslimat semuanya, jadi nek panjenengan mempunyai putra putri kok kuliah hanya 1 hari umpamanya, itu ya ilmunya sangat-sangat meragukan. Apalagi baru semacam seminar 1 hari, pulang ke rumah sudah menjadi penceramah, itu ilmunya sangat diragukan. Oleh karena itu semoga kita semua sebagai hamba Allah secara umum, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagai para dai, sebagai para pendidik, sebagai para pentarbiyah, kita harus mengerti bahwa siapapun kita, apapun profesi kita, apapun posisi kita, kita adalah sama-sama hamba Allah. Kita adalah sama-sama umat Rasulullah yang punya tanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada siapapun yang membutuhkan. Dan semoga pergerakan sekolah tinggi ilmu tarbiyah di lingkungan Kabupaten Pringsewu ini akan menjadi wasilah warga masyarakat Pringsewu secara umum bisa menjadi ke depan generasi kita, bisa menjadi generasi yang cerdas, bisa menjadi generasi yang berilmu, bisa menjadi generasi yang maju tentunya. Karena apapun bahwa orang yang ingin meraih dunia itu harus dengan ilmu, orang yang ingin meraih kebahagiaan akhirat itu juga harus dengan ilmu. Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin meraih dunia ini, meraih kebahagiaan dunia ini, meraih kesuksesan ini, harus disertai dengan ilmu. Dan barang siapa ingin meraih kebahagiaan akhirat, sukses di akhirat, juga harus dengan ilmu. Dan barang siapa ingin meraih keduanya, kebahagiaan keduanya, itu semuanya tidak bisa tidak, modalnya adalah disertai dengan ilmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita berharap kepada seluruh komponen masyarakat Pringsewu, terlebih kepada seluruh pihak keluarga besar Yayasan Startech dan seluruh keluarga besarnya, para petugas-petugas, para pendidik, para dosen, semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh para mahasiswa dan mahasiswinya juga diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa meraih ilmu yang manfaat, maslahat dan barokah, manfaat bagi dirinya, manfaat bagi orang-orang di sekitarnya, manfaat di dunia dan manfaat di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Segala kekurangan dan kehilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Semoga Allah berkenan memberikan ampunan kepada kita semua. Biqaulina astaghfirullahaladzim. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.